Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kenalin, nama aku Raisa Nursyaibah Larasati Arosyid dengan NIM 123210074 dari kelas RB dengan prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Jadi, di sini aku mau ngejelasin tentang codingan di Python menggunakan Google Colab untuk memenuhi pemahaman aku dan teman-teman sekalian, serta memenuhi tugas akhir tutorial Python yang berkaitan dengan mata kuliah matematika rekayasa dan metode numerik. Ya. Jadi di sini aku bakal menggunakan Google Colab ya. Nah, kan dari tugas akhir yang diberikan di Google Classroom itu ada analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Jadi udah ada beberapa yang dikasih Excel-nya dari Google Classroom ini. Nah, kita langsung aja ya. Jadi yang awal-awal tugas pertamanya itu adalah import menggunakan Pandas SPD. Nah, aku ngegunain dari Google Drive. Jadi dia Excel-nya aku masukin ke Google Drive ini nih, ke Google Drive di sini, Google Drive aku. Aku simpan dengan nama tugas Python, terus masukin lagi ke data. Nah, itu masukin Excel-nya ke file data itu. Makanya file path-nya di sini untuk narik dari Google untuk narik Excel di Google Drive itu adalah content/drive/my drive, karena kan aku nyimpennya di drive aku ya. Terus slash lagi tugas Python, yaitu file aku nyimpen data, lalu slash data, lalu slash data beton titik xlsx. Itu ini tuh format ini ya, Excel. Jadi habis itu tugas keduanya, setelah aku masuk narik Google Excel itu ke sini, Excel itu ke Google Colab, dia harus ngebuat matplotlib ya, kayak diagram. Ini diagram batang ya. Nah, diagram batang itu dari compressive strength versus mix. Nah, PLT figure di sini nih nanti dia jadi fixed size. Itu tuh bentuk diagramnya sebesar apa sih ukurannya? Nah, aku pakai 6,6 di sini ya, 6 kali 6 maksudnya. Nah, terus di sini ada PLT barnya. Dia tuh ngejelasin kalau ada mix sama compressive strength yang dipakai. Terus colornya blue. Nah, di sini ada juga catatannya. Untuk nama kolomnya itu harus sesuai dari Excel. Benar-benar sesuai. Kalau enggak ya error nantinya gitu. Lalu di judul nanti di diagramnya, dia bakal judulnya compressive strength versus mix dengan font size ukuran 14. Terus X labelnya ternyata itu mix dengan font size 12, Y labelnya compressive strength font size 12. Ini untuk diagram dari compressive strength versus mix. Lalu untuk diagram split tensile versus mix itu sama aja. Yang ngebedain adalah nanti warnanya dia menjadi color red ini ya. Nah, lalu kita juga harus menampilkan korelasi antara compressive strength dan split tensile. Kita pakai codingan correlation gitu. Kita ketik nih correlation compressive strength, split tensile, lalu seterusnya. Nanti tugas ketiganya kita buat linear. Nah, linear model yang nanti jadi linear regression ini. Nah, linear regression tuh hampir sama kayak diagram, cuma bentuknya linear. Bentukan diagramnya tuh nanti titik sama garis kalau nggak salah. Nah, X-nya itu di sini pakai X besar ya. Itu compressive strength, yaitu kekuatan tekan sebagai variabel independent X. Lalu ada Y, split tensile, yang kekuatan tarik belah sebagai variabel dependent Y. Nah, nanti dia pakai model sama dengan linear regression, kita masukin X, Y-nya. Tadi aku bilang X ini kan besar ya, di sini juga harus besar guys. Nah, nanti Y-nya kecil. Kita harus ikutin semuanya yang di sini harus sama. Karena kalau beda caps lock aja tuh, besar kecilnya huruf, itu tuh nggak kebaca data kita guys. Nah, nanti dia ada
PLT figure itu sama kayak yang atas ya. Ini XY-nya ternyata kalau scatternya itu dia berwarna biru, kalau plotnya itu warnanya merah. Nah, judulnya X labelnya tadi compressive stretch, kalau Y labelnya itu split tensile. Terus show. Nanti kita juga harus cari koefisien untuk mengambil kemiringan garis. Dia pakai model titik coef underscore titik kurang 0 gitu. Terus intercept. Intercept itu untuk titik potong dengan sumbu Y. Dan nanti menampilkan hasil. Coba kita running dulu. Bener gak nih codingan kita ya guys? Kita coding, dia executing dulu nih, eksekusi. Dia nggak eksekusi, wah. Nah, keluar dia guys hasilnya. Nah, ini ada data yang diambil tuh dari mix M1 sampai M10, ada compressive stretch-nya, split tensile-nya segini. Tadi kita pakai diagram warna biru kan ya. Ini warna biru, terus ini split tensile-nya warna merah. Ya, ada korelasinya nih. Ya, kalau split stretch berapa, split tensile berapa. Terus linear regression, nih kayak gini bentukannya. Ya, kalau tarik garis jadi kayak gini. Terus ada koefisien regresi, kemiringan garis, dan intercept titik potong dengan sumbu Y. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini adalah untuk menganalisis volume lalu lintas. Cuma kita tuh bedanya dari nomor 1 jika memilih input manual dan memilih input dari Excel gitu guys. Nah, kita tuh codingannya hampir sama sebenarnya, sama dengan soal nomor 1. Bedanya tuh nanti kita tuh yang di input tuh ada pandas, nampi sama matplot. Kita tuh ada motorcycle counts, car counts, large vehicle counts. Nah, nanti tuh ada perhitungan dari kayak berapa sih motorcycle, hitungan motorcycle dalam 15 menit, interval 15 menit gitu. Mobil juga sama, terus large vehicle juga sama, lalu ada road length sama road width, itu panjang dan lebarnya jalan. Lalu ada misalnya input lewat Excel, dia dengan codingan kayak gini, terus ada motorcycle column, dia nanti nge-inputnya berapa, karena column juga inputannya berapa, large vehicle column berapa, sama time column. Nah, jika column exist, kita akan mencoba kayak motorcycle sama dengan motorcycle column, cars column, large vehicle column. Kalau error, nanti returnnya none. Nah, hampir sama semuanya, ada total EMP juga, dia berdasarkan kayak motor kali EMP berapa, cars EMP berapa, sama ditambah large vehicle EMP berapa. Biar lebih jelas, kita coba langsung gimana sih perbedaan running soal nomor 2 sama nomor 1. Nah, kayak ini nomor 1 jelas banget. Would you like to input data manually or import from an Excel file? Jadi aku udah pernah dikasih Excel-nya nih ya guys, Excel yang ini dari Google Classroom, udah ada datanya. Jadi kita bakal milih di sini Excel. Kita ketik Excel. Terus enter the path to the Excel file. Itu tuh sama kayak yang atas, dia pakai content slice, terus size drive. Ini aku udah copy ya, jadi aku tinggal copy paste. Ini aku unjukin. Dia tuh ada slash content awalnya, lalu slash drive, habis itu slash my drive, lalu slash tugas Python. Ini usahain jangan ada spasi ya guys. Itu tuh nggak bakal kebaca kalau pakai spasi. Terus ada data survei dengan format akhir Excel. Kita enter. Nah, di sini tuh ada column in Excel file. Kalau enter the column name for motorcycle. Jadi motorcycle tuh kolomnya apa? Pakai M besar nih, motorcycle. Kita perhatiin ketikannya ya. Jadi kalau motorcycle ya kita klik motorcycles. Gitu. Enter. Lalu ada lagi nih buat cars. Cars berarti kita ketiknya cars. Huruf besar kecil itu selalu diperhatikan ya guys. Ini large vehicle, dia tuh kecil semua berarti kecil semua. Vehicles. Nah, terus time interval dia pakai time berarti kayak time interval dia time huruf kecil semua jadi time.
Lalu ada enter the length of road section in meter. Jadi yang dipakai kita pakai 50 ya, 50 meter. Nah, the width of the road section in meter kita pakai 7,5. 7,5. Nah, kita ini lagi nggak eksekusi. Oh, udah komplit, guys. Nah, ini kita exit aja di sini. Kita mulai dari sini. Nah, keluar, guys. Ini yang tadi kita datakan. Segini nih, kita masukin tuh. Ternyata ada total vehicle ada 229 dengan luas gini 50, road width-nya 7,5, terus ada road areanya adalah 375 square meter. Ya. Terus ada IMP calculation, nih IMP-nya 4, 10, 17. Ini dengan total 10, sum of total ada 164,2. Nah, tuh motorcycle MP sama base capacity-nya dia diagramnya kayak gini, terus car peak hour volume curve-nya juga kayak gini, lalu ada large vehicle dengan kayak gini di jam 8 dia segini, 8.15 segini, 8.30 menurun, 8.45 naik lagi, menurun, naik, turun gitu guys. Oke, ini juga ada total IMP, jadi dari base capacity-nya dia tuh cuma base capacity-nya kan segini, ya 0. Ternyata dia tuh total IMP-nya di 845 adalah titik maksimum guys, titik puncak tertinggi. Jadi kalau misalnya di compression, di compress on, dia tuh paling tinggi tuh motorcycle sama cars di jam 8.15 sama jam 8.45. Nah, nanti dia tuh di 9.15 hampir sama tuh jumlahnya. Nah, large vehicle termasuk sedikit ya. Udah untuk nomor 2 kayak gitu guys. Oke guys, jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah analisis data gempa bumi. Jadi nomor 3 itu bakal sama kayak nomor 1. Dia tuh gak kayak nomor 2 yang harus kita ketik dulu manual atau pilih Excel. Dia tuh hampir sama kayak nomor 1 ya. Nanti dia ada fungsi untuk membuat data dari file Excel dan verifikasi nama kolom. Nah, nanti dia juga ada perhitungan nih, fungsi untuk menghitung kecepatan dari percepatan. Terus ada fungsi untuk menghitung perpindahan dari kecepatan. Terus fungsi untuk menghitung intensitas Arias, menghitung percepatan kuadrat. Lalu ada menemukan X dance pertama dan terakhir. Lalu ada fungsi untuk menghitung arms. Lalu ada fungsi untuk membuat plot grafik. Sama kayak grafik-grafik yang sebelumnya aja guys. Cuma bedanya ini plot 1 ada time versus acceleration, terus ada time versus velocity, time versus displacement, time versus Arias intensity. Lalu ada fungsi utama untuk melakukan analisis gempa. Itu awalnya memuat data, nanti mengidentifikasi kolom-kolom yang relevan. Time itu adalah nama kolom untuk waktu, terus Excel kolom itu dalam kolom G itu nama kolom untuk percepatan. Nah, nanti kita ada periksa apakah kolom yang diperlukan ada. Misal kita pakai if dan else, ya kan. Terus ada nanti menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias. Ini kita bagi-bagi ya. Terus udah menghitung percepatan kuadrat dan arms. Nanti menampilkan hasil analisis. Terus kita bakal tambahin informasi first dan last extents. Kalau misalnya panggil fungsi yang soal nomor pertama itu ada di awal, ini ada di akhir. Nah, kita sama tuh pakai content drive, my drive, tugas Python, data. Tadi kan pakai data underscore button atau data underscore survey. Kalau ini kita pakai seismic record. Nah, kita coba running ya. Nah, dia lagi proses, lagi mengeksekusi dan nah, hasil keluar. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Oke. Nah, ada grafik yang dihasilkan. Ini ada tadi ya, time versus displacement.
Terus ada velocity, grafik-grafiknya kayak gini guys. Untuk yang nomor 3 tuh Arias. Terus kan tadi plot grafiknya ada 4 ya, 4 atau berapa, sesuai yang kita codingin aja gitu guys. Untuk nomor 3 lebih simpel kan dibanding nomor 2, soalnya dia kayak nomor 1. Last but not least, kita ngebahas soal nomor 4, yaitu analisis data curah hujan. Nah, soal nomor 4 ini kita nggak pakai Excel guys, tapi kita kayak buat dataset simulasi curah hujan selama 36 hari. 365 hari, itu 1 tahun. Nah, kita masukin library dulu. Ya, dari kayak perpustakaan gitulah. Kita pakai persiapan data dulu, ada buat dataset simulasi curah hujan, nanti simulasi data curah hujan harian, menggunakan distribusi gamma. Ini rata-rata sekitar itu 20 mm per hari ya. Terus ada set tanggal sebagai indeksnya. Nah, nanti kita menghitung curah hujan rata-rata. Jadi ada curah hujan rata-rata bulanan, itu dari sampel M, min itu yang berarti di mana rata-rata. Terus curah hujan rata-rata tahunan, data hujan. Kalau tadi kan M besar nih 1, sekarang hujan dengan M double M 2, dan itu kecil ya, min juga. Terus ada menghitung intensitas hujan maksimum. Dia ada intensitas hujan maksimum harian. Nah, lalu mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim. Nah, tentukan ambang batas yang dipakai ini 50 mm. Nanti datanya kayak gini. Buat penghitungannya data lebih besar dari ambang batas. Ambang batasnya kita pakai 50 kan. Terus nanti visualisasi data. Plot. Nah, plot lagi sama kayak yang sebelumnya, itu adalah grafik. Nanti plot curah hujannya bakal pakai figurnya ukurannya 12 kali 6, terus asline-nya, scatternya, title-nya, yang jadi X apa, yang jadi Y apa, terus dikasih legends grid ya. Terus show, jangan lupa itu buat ditampilin. Nanti ada plot curah hujan rata-rata bulanan. Nanti kesimpulannya tuh bakal ada hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan. Kita pakein ini itu tuh biar nanti hasil di outputnya dia bakal ngeluarin angka ini. Terus intensitas hujan maksimum harian, ada jumlah hari hujan ekstrim, terus hari-hari dengan hujan ekstrim. Nah, oke, ini kan udah mentok, kita coba running. Nah, keluar hasilnya guys. Oke, kita ke atas dulu. Nah, ini Python input, bla bla bla. Future warning is deprecated and will be removed in future person. Just use me instead. Rata-rata bulanan, data-data dari sampel M min. Nih, jadi kalau yang biru itu adalah hujan harian. Sedangkan rata-rata tahunannya ini, lalu yang poin oranye ini tuh adalah hujan ekstrim. Ini legendnya kan, kalian bisa baca. Di tanggal segini sekian hujan kita tuh kayak gini lah grafiknya, hujan hariannya. Lalu ada curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Nah, kita kayak hujannya tuh sebanyak ini, paling tinggi ada di bulan Agustus ya, tuh paling tinggi. Terus di sini ada hasil analisis. Jadi curah hujan rata-rata tahunan itu ada 19,84. Lalu ada intensitas hujan maksimum harian adalah 72,98. Lalu ada jumlah hari hujan ekstrim itu adalah 14 hari. Dengan hari-hari dengan hujan ekstrim. Ini tanggal-tanggalnya di mana mereka mengalami hujan-hujan ekstrim. Dah, selesai guys. Jadi dari situ aja, segitu aja dari aku buat mengenai tugas coding Python ini. Mungkin kalau ada salah kata atau salah penyampaian, aku juga baru belajar, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku.
Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.